Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kisah anak kecil yang menumbangkan ulama sombong dan tersesat. Di masa Imam Abu Hanifah masih kecil, sekitaran 7 tahun, terdapatlah seorang ulama yang memiliki ilmu luas dan tiada bandingnya pada waktu itu, namanya Dahriyah. Seluruh ulama pada waktu itu tak mampu menandingi di saat berdebat, terutama dalam bab tauhid. Oleh karena dialah yang merasa pintar, maka muncullah sifat kesombongannya. Bahkan na'udzubillah, akhirnya ia berani mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Sayangnya, para ulama pun tak mampu mengalahkan dia dalam berdebat. Lalu pada suatu pagi dikumpulkanlah para ulama di suatu majelis milik Syekh Himad, guru Imam Abu Hanifah. Dan hari itu Abu Hanifah yang masih kecil hadir di majelis itu. Maka Dahriyah naik ke mimbar dan berkata dengan sombongnya, "Siapakah di antara kalian, hai para ulama, yang akan sanggup menjawab pertanyaanku?" Sejenak suasana hening, para ulama semua diam. Namun tiba-tiba berdirilah Abu Hanifah dan berkata, "Omongan apa ini? Maka barang siapa tahu, pasti ia akan menjawab pertanyaanmu. Siapa kamu, hai anak ingusan? Berani kamu bicara denganku? Tidakkah kamu tahu bahwa banyak yang berumur tua, bersorban besar, para pejabat, para pemilik jubah kebesaran, mereka semua kalah dan diam dari pertanyaanku? Kamu masih ingusan dan kecil badan berani menantangku. Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik sorban yang besar dan para pejabat dan para pembesar, tetapi kemuliaan hanya diberikan kepada al-ulama. Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" "Ya, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik Allah." "Apakah Allah itu ada?" "Ya, ada." "Di mana dia?" "Dia tiada tempat bagi dia." "Bagaimana disebut ada bila dia tak punya tempat?" "Dalilnya ada di badan kamu, yaitu ruh." Saya tanya, "Kalau kamu yakin ruh itu ada, maka di mana tempatnya? Di kepalamu, di perutmu, atau di kakimu?" Dahriyah diam 1000 bahasa dengan muka malu. Lalu Abu Hanifah minta air susu pada gurunya, Syekh Himad. Dan ia bertanya pada Dahriyah, "Apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis?" "Ya, saya yakin di susu itu ada manis." "Kalau kamu yakin ada manisnya, saya tanya apakah manisnya ada di bawah, atau di tengah, atau di atas?" Lagi-lagi Dahriyah diam dengan rasa malu. Lalu Abu Hanifah menjelaskan, seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah tempat di alam ini, baik di arasy atau di dunia ini. Lalu Dahriyah bertanya lagi, "Sebelum Allah itu apa? Dan setelah Allah itu apa?" "Tidak ada apa-apa sebelum Allah, dan sesudahnya tidak ada apa-apa." "Bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tidak ada apa-apa?" "Dalilnya ada di jari tangan kamu. Apakah sebelum jempol dan apakah setelah kelingking? Dan apakah kamu akan bisa menerangkan jempol duluan atau kelingking duluan?" Demikianlah sifat Allah. Ada sebelum semuanya ada, dan tetap ada bila semuanya tiada. Itulah makna kalimat ada bagi hak Allah. Lagi-lagi Dahriyah dipermalukan. Lalu ia berkata, "Satu lagi pertanyaanku, yaitu, apa perbuatan Allah sekarang ini? Kamu telah membalikkan fakta. Seharusnya yang bertanya itu di bawah mimbar, dan yang ditanya di atas mimbar." Akhirnya Dahriyah turun dari mimbar, dan Abu Hanifah naik ke atas mimbar. "Apa perbuatan Allah sekarang?" "Perbuatan Allah sekarang adalah menjatuhkan orang yang tersesat seperti kamu ke bawah jurang neraka, dan menaikkan yang benar seperti aku ke atas mimbar keagungan." Maha suci Allah yang telah menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui anak kecil. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.